Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan soleh, juga soleha. Marilah kita belajar bersama tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. PAI kelas 7 ya. Marilah kita bertafakur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Berikut ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Marilah kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum ladzi ikhtalafu fihi wahudan warahmatan liqaumi yu'minun, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu pengertian dari surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya, sebelum masuk ke isi kandungan setiap surat, alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Al-Quran dapat didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Ketiga, mengamalkan Al-Quran. Keempat, menaati pimpinan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Yang kedua, Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat bagi semua orang. Itulah isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya,
Menerapkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Alif lam samsiah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Alif lam samsiah terdiri dari 14 huruf. Contohnya Ar-Rahman. Alif lam diikuti dengan huruf ro. As-sama, alif lam diikuti dengan huruf sin. An-naim, alif lam diikuti dengan huruf nun. Itulah contoh dari alif lam samsiah. Yang selanjutnya alif lam komariah. Alif lam komariah tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya, dibaca jelas atau idhar. Alif lam komariah ada 14 huruf, contohnya Alhamdulillah, alif lam diikuti dengan huruf ha. Yang kedua, Ghairil magdubi. Alif lam diikuti dengan huruf mim. Itulah penjelasan tentang Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.